Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang terkait dengan prinsip pendidikan anak dalam perspektif Islam dan psikologi. Dalam hal ini terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu anak adalah amanah. Anak merupakan amanah dari Allah untuk para orang tua. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Hal ini dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Pada surat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki. Hal ini diperkuat lagi dengan surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 28, di mana dalam surat tersebut Allah menjelaskan bahwa seruan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan. Nah, dengan dasar 2 ayat tersebut, kita kuatkan bahwasanya prinsip menerima anak, amanah, menjadikan anak sebagai amanah, ini adalah sangat penting. Menerima anak apa adanya. Karena hal tersebut dapat berdampak terhadap perkembangan seorang anak. Ketika anak yang dilahirkan ini sesuai dengan harapan, maka akan muncul kebahagiaan. Tapi demikian sebaliknya, jika anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan timbullah kekecewaan. Hal ini akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, karena dalam pola asuh yang diterapkan akan sangat berpengaruh. Jika ini tetap dipertahankan, rasa kekecewaan yang berlarut-larut akan menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri, merasa tidak dihargai, dan akhirnya akan memunculkan tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma. Demikianlah jika orang tua menginginkan anak yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Orang tua ingin anak yang pintar. Nah, akan tetapi untuk anak-anak yang kemampuan kognitifnya masih belum berkembang baik, diberikan label sebagai anak yang bodoh. Nah, hal ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena pada dasarnya kita merujuk pada teori multiple intelligence, anak memiliki 9 kecerdasan jamak, yang tentunya itu akan berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Jika anak memiliki kecerdasan di dalam linguistik, nah, bisa dimungkinkan anak memiliki kurang memiliki kemampuan dalam kecerdasan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah kita tidak bisa membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan yang ada dalam diri anak kita harus kita terima. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah mengembangkan, memfasilitasi, dan mendukung kompetensi yang ada dalam diri anak itu untuk mencapai titik maksimal. Nah, ini juga terkait dengan
kebutuhan anak yang dikemukakan oleh Maslow, bahwasanya anak juga memiliki berbagai macam kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Nah, ini adalah semuanya juga tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memenuhinya. Nah, maka dari itu, prinsip yang pertama, anak adalah amanah, ini harus betul-betul kita kuatkan sebagai orang tua, agar nantinya kita tidak salah langkah dalam mengemban amanah dari Allah. Prinsip yang kedua yaitu pendidikan berorientasi pada fitrah anak. Dalam hal ini kita merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 30, di mana dalam surat tersebut Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Salah satu fitrahnya yaitu manusia diciptakan oleh Allah dalam beberapa fase tahap perkembangan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Setiap fase memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Kita sebagai orang tua diharapkan untuk dapat memahami rangkaian fase perkembangan dari anak-anak agar dapat mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Anak memiliki 8 fitrah. Yang pertama yaitu fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah bernalar dan belajar, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah individualis dan sosialitas, fitrah estetik dan bahasa, dan selanjutnya adalah fitrah fisik dan indera. Dalam mengoptimalisasi peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak sesuai dengan fitrahnya, maka kita tidak mampu jika kita melakukan itu sendiri. Kita sebagai orang tua memerlukan lembaga sebagai partner dalam mensukseskan peran kita. Kolaborasi antara keluarga dengan lembaga pendidikan sangatlah penting dalam mendukung prinsip ini. Kita di dalam Aisyah, Kabupaten Malang, memiliki banyak sekali amal usaha Aisyah, mulai dari taman pengasuhan anak, kelompok bermain, TK, SPS, POSPAUD, TPQ, bahkan sampai dengan tingkat SMA, Aisyah Boarding School. Kemudian di cabang-cabang yang lain juga tentunya memiliki amal usaha pendidikan ya, yang lengkap, mulai dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi milik Aisyah maupun Muhammadiyah. Ini adalah lembaga yang sangat relevan dan tepat sebagai partner kita sebagai orang tua dalam mendidik anak yang berorientasi pada fitrah. Dengan begitu, sekolah akan menjadi lembaga yang membantu kita agar dapat memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak sesuai dengan fitrahnya. Maka dari itu, mari kita gelorakan semangat kita untuk berbondong-bondong menyekolahkan anak cucu kita kepada lembaga pendidikan Aisyah dan juga Muhammadiyah di cabang masing-masing, agar nantinya sebagai sarana untuk transformasi kader mencetak masa depan bangsa pada era yang akan datang yang berkualitas dan berkarakter. Prinsip yang ketiga yaitu keteladanan. Di dalam surat As-Saff ayat 2 sampai dengan 3, kemudian Al-Baqarah ayat 44, Allah mengatakan bahwa jangan berharap anak-anak sebagai anak yang soleh jika orang tuanya belum soleh. Dalam artian di sini, jika ingin mengharapkan anak-anak yang soleh, maka orang tua harus menjadi soleh terlebih dahulu. Nah, hal ini tentunya menjadi kewajiban kita sebagai orang tua
untuk senantiasa menjadi teladan terbaik bagi anak-anaknya. Kenapa teladan yang baik adalah bersumber dari orang tua? Karena memang orang tua adalah pemegang utama dari pembentukan karakter seorang anak. Sebagian besar waktu yang dimiliki oleh anak adalah bersama dengan orang tua, dengan keluarganya. Maka dari itu, orang tua memegang peran yang penting dalam hal ini. Pengaruh keteladanan terhadap pembentukan karakter anak ini sejalan dengan teori kepribadian yang dicetuskan oleh Freud yang menyatakan bahwa 5 tahun pertama dalam fase kehidupan ini adalah penentu yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan anak pada masa yang akan datang. Nah, ini sangat tampak khususnya pada anak-anak usia dini yang ada di rumah, baik itu anak-anak maupun cucu. Anak-anak yang usia dini di bawah 5 tahun ya, di masa-masa golden age ini memiliki kemampuan nalar yang luar biasa, daya tangkapnya luar biasa, dan mereka ini adalah peniru ulung. Apa yang dilakukan oleh orang dewasa tentunya itulah yang akan diaktualisasikan oleh anak-anak kita. Misalnya ketika seorang ibu tanpa sengaja menutup pintu lemari es dengan menggunakan kaki, maka tak lama kemudian anak juga akan menirunya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak kita sengaja. Nah, di sini ada peribahasa yang mengatakan bahwa 1000 kata tak akan berarti dengan satu tindakan yang bertentangan dengan kata-kata itu. Misalnya kita setiap hari mengajak anak kita untuk sholat. Ayo, setiap hari kita sholat ya. Begitu dengar azan, segera sholat. Apalagi seorang ibu ya, ini tidak ada henti-hentinya untuk memberikan pengarahan kepada anak, memberikan nasihat kepada anaknya untuk senantiasa menegakkan sholat. Tapi suatu ketika anak mendapati orang tuanya atau ibunya ketika azan sedang sibuk dengan WA, nah maka tertancaplah itu kepada anak-anak. Ketika orang tuanya mengajak untuk sholat, maka ia, oh nggak apa-apa, kemarin waktu azan mama masih WA-an. Nah, hal itulah yang sesuatu yang tidak kita sangka, tapi ternyata itu sangat benar-benar diamati, dicermati, dan diimitasi oleh anak-anak kita. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, figur teladan terbaik bagi anak harus benar-benar bijak dalam bersikap dan bertutur kata. Demikian 3 prinsip dalam mendidik anak terkait dalam perspektif Islam dan juga psikologi. Kunci dalam anak yaitu adalah semangat kita dalam mengkaji ilmu terkait dengan bagaimana cara mendidik anak, dan juga yang tidak kalah terpenting adalah doa. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Surat Ibrahim ayat 40. Ini adalah kunci kita sebagai ikhtiar kita kepada Allah, karena bagaimanapun juga Allah lah yang memberikan amanah ini kepada kita, dan tentunya Allah yang menentukan segalanya. Allah yang memiliki ketetapan atas anak-anak kita. Demikian, semoga dapat bermanfaat
nasrun minallah wa fathun qarib. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.